Oke, teman-teman, kita akan menghitung secara manual dari hasil skenario yang kita jalankan di bridge simulator tadi. Ya, tadi di bridge simulator di skenario itu kita sudah tetapkan bahwa yang kita gunakan tampilannya adalah NHU, not head up, kemudian kecepatan kapal kita 5 knot, dan haluan sejati dari kapal kita itu, haluan kapal kita itu adalah 30 derajat. Nah, sebenarnya ini adalah rata-rata. Karena apa? Karena pada saat kita menjalankan atau mengemudikan kapal, maka kecepatan kapal itu tidak statis betul, tetapi kadang ada naik turun 5,1 ataupun 4,9 dan kurang lebih 5. Kemudian haluannya juga ya tidak persis 30 derajat kita bisa pertahankan. Mungkin ada perbedaan sedikit 30,5, 30,1 ataupun 29,9 ataupun 29,8, sehingga kita ambil rata-rata haluannya adalah 30 derajat. Kemudian di hasil akhir skenario yang kita buat tadi, kita sudah bisa lihat bahwa CPE-nya itu 0,46 nautical mile. Kemudian di CPE-nya itu jam 5 lewat 9 menit 22 detik. Dan kecepatan dari kapal target adalah 4 knot. Kemudian haluan dari kapal target itu adalah 238,1 derajat sejati. Dan CPE bearingnya adalah 131,9 derajat. Sekarang kita akan coba perhitungkan secara manual apakah apa yang diskenariokan di radar itu akan sama dengan jika kita hitung manual, karena dasar perhitungan inilah sebenarnya yang dibawa dalam simulasi tadi. Oke, walaupun nanti pada akhirnya mungkin hasilnya tidak akan persis sama betul dengan yang ditampilkan dari perhitungan radar itu. Oke, kalau tadi kita lihat skenario, kita dapatkan bahwa pada saat baringan pertama atau penilikan pertama itu kita dapatkan si target ya. Target itu pada jam 5 itu baringannya 59,5 derajat. Kemudian pada jarak 1,48 nautical mile. Nah, VRM yang kita gunakan sesuai dengan yang ada di skenario itu kita gunakan adalah 3 nautical mile, sehingga di plotting sheet ini ada beberapa pilihan, yaitu 6 nautical mile, 12, kemudian 3 dan 24. Karena kita pakai VRM 3 nautical mile, maka kita harus menggunakan skala perhitungan untuk 3 nautical mile. Jangka senang. Oke, tadi sudah kita dapatkan 1,48. Jadi kita jangkakan di sini ya. 1,48 ya, kemudian kita jangkakan ya kurang lebih di sini. Oke, kemudian kita jangkakan di penilikan pertama. Kemudian di penilikan kedua, di baringan kedua kita dapatkan, kita baring pada jam 5 lewat 3 menit, itu kita dapatkan baringannya 68,2, kemudian pada jarak 1 mil. Sehingga kita ukur di sini. Oke, ini 1 mil. Ya. Kemudian di baringan terakhir ya, di baringan terakhir pada jam 5 lewat 6 menit kita baring target tadi berjarak 86,4 dan jaraknya 0,63. Sehingga kita baring lagi di sini. Ya, kita dapatkan baringannya di 0,63 nautical mile dan 86,4 derajat. Nah, ini adalah hasil baringan, hasil penilikan kita terhadap kapal target yang kita anggap bahwa bisa saja ini terjadi tubrukan. Nah,
bagaimana caranya kita mendapatkan nilai-nilai ini? CPA, DCPA, kemudian kecepatan kapal target, haluan dari kapal target, dan CPA bearingnya. Maka langkah pertama adalah kita tarik garis dari titik O ke titik A. Dari titik O ke titik A ini adalah pergerakan relatif dari kapal target yang dilakukan selama 6 menit ya. Oke, kita sudah dapatkan garis dari O ke A ya. Nah, untuk mendapatkan CPA, jadi skenario ini kita anggap bahwa kecepatan dan haluan kapal kita tetap dipertahankan, yaitu 5 knot dan 30 derajat, sedangkan si kapal target tetap mempertahankan haluan dan kecepatannya. Jadi dianggap ini adalah pergerakan relatif dari kapal target tersebut. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan CPA-nya? Maka dari titik C, di titik C ini adalah kapal kita atau own ship yang dalam screen radar itu selalu berada di tengah ya. Jadi kita ukur dan dia harus siku-siku. Ya, ini adalah pertemuan titik ini. Ya. Pertemuan titik ini adalah titik P. Ini adalah titik P. Dan antara C ke P itu namanya CPA. Artinya adalah jarak terdekat kita nantinya dengan kapal target. Kemudian berapa besar jarak kapal kita dengan kapal target, maka kita ukur. Di sini ya, kita boleh ukur dengan penggaris, kita boleh ukur dengan jangka semat. Oke, di penggaris saya ini jaraknya adalah 4,9 cm. Kemudian saya jangkakan ke sini. Setelah saya jangkakan ya, kita bisa lihat ini 0,1, 0,2, 0,3 dan 0,4. Ini adalah 0,5. Nah, hasil penjagaan kita kurang lebih di sini. Jadi kisaran ya, kisaran ini bisa 0,45 ataupun 0,46. Jadi kita lihat bahwa CPA-nya dari hasil perhitungan manual kita tidak jauh berbeda dan kita bisa anggap itu sama, yaitu sebesar 0,46 nautical mile. Oke teman-teman, kita lihat bahwa dari hasil skenario di grid radar tadi kita dapatkan CPA-nya sama. Kemudian berapa sih baringannya CPA itu? Kita lihat ini. Ya, kalau di gambar saya itu 133 derajat ya. CPA nya 133 derajat. Nah, ini masih dianggap tidak masalah. Karena apa? Dalam kita menggambar ya, tentunya ada presisi. Presisinya di mana? Karena ketebalan dari spidol. Maka pada saat Anda menggambar di plotting sheet, maka pensil Anda harus tajam sehingga presisinya itu sangat kecil. Jadi kalau kita lihat dari perhitungan yang ada di
skenario di Bridge Simulator itu kita dapatkan 131,9, sedangkan dalam perhitungan manual kita dapatkan 133 derajat, dan itu masih dianggap masih dibolehkan ya. Jadi ini adalah CPA begini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ingin menghitung TCPA. Bagaimana cara kita menghitung TCPA? TCPA itu adalah waktu kapan kita akan bertemu dengan target itu di titik P. Itu bisa dimunculkan dalam lamanya waktu ataupun pada jam berapa ya. Jadi cara mencari TCPA itu adalah panjang OA per panjang AP dikali dengan waktu tempuh kapal target itu dari O ke A ya. Jadi waktu tempuhnya adalah 6 menit ya, 6 menit. Atau kalau kita konversi ke jam, panjang OA per panjang AP itu sama dengan 0,1 jam. Nah, berapa panjang OA, berapa panjang AP, kita tetap menjangkakan lagi. Jadi kita jangkakan di sini. Panjang OA di penggaris saya ini adalah 10,11 cm ya. 11 cm. Kemudian saya jangkakan ke jangka 3 mile, 3 nautical mile itu sebesar ya, perkiraan di sini ini 0,5, ini satu itu sekitar 0,95 atau 96 ya. Ini panjang OA itu sekitar 0,96. Kemudian panjang AP kita jangkakan lagi. Di penggaris saya ini adalah 5,3 cm. Ya, tadi kita sudah panjang OA ini sekitar 0,46 juga ya. Ya, sekitar 0,46 kali 0,1 jam. 0,096 dibagi dengan 0,46. Silakan coba teman-teman di rumah coba dihitung 0,096 dibagi dengan 0,46. Hasilnya adalah jam. Kita dapatkan hasilnya 0,21 jam. Ya. 0,21 jam ini jika kita konversikan ke menit, ya, artinya 0,21 kali 60 menit. Ya, kita dapatkan 12,6 menit. Jika kita konversikan lagi ke hingga sampai detik, berarti 12 menit 36 detik. Ya. Nah, berarti tadi